benar dari Rina? Oh iya, iya Bu, saya simpan. Ya. Silakan masuk Mas. Ya. Duduk dulu ya. Sebelumnya saya ambil minum dulu. Oke. Silakan diminum dulu. Iya, makasih Bu. Iya, ini dari habis kuliah Bu. Sekarang lagi musim hujan ya. Iya. Luar itu dari udah kemarin hujan terus kan? Iya dulu kemarin hujan terus harus bawa jas hujan terus. Kadang kalau lupa suka ya hujanan Bu. Masnya dari mana sih? Dari sini dari Subang Bu. Jauh ya? Lumayan 30 menit kalau ke sini. Masnya lebih nyaman dipanggil Mas atau Kak atau nama aja? Dipanggil Mas aja kalau Bu. Ya. Terus kesini tadi kan? Sendirian Bu, naik motor sendiri. Oh sendirian hujan-hujan kesini? Nggak apa-apa, berdua aja sudah juga. Sebelumnya Mas tahu tempat ini dari mana sih? Ya kebetulan dari teman Bu, teman saya itu pernah cerita ke Pak Sero gini itu karena ya saya kiranya membutuhkan, saya tanya dapat dari teman saya, terus dikasih Instagram tuh saya udah ngisi sih Bu tadi buat nama-nama biar dan yang lain. Oh yang kemarin sore itu Iya. ya? Iya, saya tahu. Sebelumnya kalau boleh tahu pernah melakukan konseling atau belum sih? Belum sama sekali Bu, baru pertama. Jadi gini, karena Masnya kan belum pernah melakukan konseling ya, Iya. jadi di sini ada beberapa hal yang harus Mas tahu dalam konseling. Boleh saya menjelaskan? Boleh. Nah, di sini konseling apa sih itu konseling? Nah, itu konseling itu adalah proses di mana saya sebagai konselor dan Mas sebagai konseling itu sama-sama menyelesaikan masalah, bukan membantu kayak biar masalahnya selesai, tapi biar sama-sama menyelesaikan masalah. Iya yang membantu kayak bimbing ya Bu Iya. ya. Pasti mau menyelesaikan masalah saya juga. Iya, benar. Terus pasti kan Masnya kan kesini kan bawa masalah, ya nggak mungkin nggak bawa masalah terus tiba-tiba konseling kan tidak mungkin. Iya, ya ingin Pasti cerita. kan, iya, pasti kan punya masalah. Terus lalu selanjutnya yang Mas harus tahu itu di konseling itu kan ada asas ya. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan, di mana saya sebagai konselor tidak akan membocorkan data atau informasi yang Mas berikan kepada saya kepada orang lain, jadi terjamin aman. Lalu yang kedua, Mas kesininya itu terpaksa atau itu kemauan sendiri? Kemauan sendiri sih Bu. Kemauan sendiri. Nah itu termasuk dalam asas konseling, yaitu asas kesukarelaan. Lalu yang ketiga ada itu, kalau Mas itu kan selama konseling harus terbuka ya, Iya. harus menceritakan semua tanpa harus ditutup-tutupi, karena agar masalahnya itu dapat terpecahkan dengan benar. Nah itu termasuk dalam asas keterbukaan. Lalu yang keempat ada asas kemandirian, di mana Mas dan saya itu akan sama-sama menyelesaikan masalah, dan Mas juga nggak harus terpacu sama saya, karena biar Mas itu mandiri loh, bisa gimana? Oh iya. Jadi seperti itu. Lalu di dalam konseling saya itu kan ada yang, di dalam konseling itu kan ada yang namanya kontrak ya. Nah di dalam praktek saya itu kita melakukan konseling itu selama 40 menit. Iya. Jadi kita gunakan waktu 40 menit itu selama makan. Tapi jikalau selama 40 menit itu masalah kita belum selesai, belum bisa mendengarkan, bisa dibicarakan di sesi kedua kalau belum selesai. Lalu di sini kan agar Mas percaya ya, kayak kok saya bicara di konselor takut rahasianya terbuka atau gimana. Di sini saya sebagai konselor ingin berjanji. Boleh Mas dengarkan? Iya. Di sini saya Rina Samita Ilahi selaku konselor berjanji akan menerima, melayani, menjaga data dan informasi dari Mas tanpa saya bicarakan kepada orang lain, seperti itu, tanpa persetujuan. Jadi seperti itu. Oke. Boleh Bu. Nah itu beberapa hal yang perlu Mas ketahui ya di dalam konseling. Lalu sebelum melanjutkan ke tahap selanjutnya, jika ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan. Udah cukup ya sih Bu. Udah. Nah kalau boleh tahu, apa sih yang membuat Mas itu hujan-hujan deras sampai ke sini, sampai ke tempat saya itu ada apa sih? Ya
ada perlu apa gitu. Ya itu sih Bu, kalau misalkan saya kan kuliah ya di UIN sini ya, terus saya juga dari rumah Bu di Sumbang, jaraknya udah jauh kalau mau berangkat mata kuliah, terus juga saya banyak disuruh jaga warung Bu, karena orang tua punya warung lontong. Kadang tuh kalau misalnya ada tugas saya jadi terbagi Bu, nggak bisa bagi waktu, Jadi kan susah. bentrok gitu ya. Iya. Antara kuliah sama itu. Iya, masalah gitu. Cuma orang tua selalu kayak nyuruh bantu orang tua sama mata kuliah. Jadi kan gimana Ibu ya, bisa kerjaan juga jadi nggak tepat waktu, ada deadline juga, bagilah Bu pikirannya Bu lah, capek banget Bu. Itu. Berarti kan di sini permasalahannya itu ya kayak Iya. antara tugas kuliah sama di rumah itu bentrok. Mas Iya. nggak tahu apa yang harus diprioritaskan terlebih dahulu, orang tua atau tugas kuliah. Nah itu yang jadi masalah kadang. Nah, kalau boleh saya kan ini ya Mas, tugas kuliah sama orang tua itu kan dua-duanya sama-sama penting. Iya, bener, Bu. Bingung Jadi saya. kan kita kadang bingung kan apa Iya. yang harus diprioritaskan karena sama keduanya juga sama-sama prioritas. Iya sama-sama penting. Menurut cerita yang Mas ceritakan di sini saya ingin membantu menyederhanakan. Mungkin Mas bingung ya antara ingin memprioritaskan tugas kuliah dulu atau tugas rumah dulu tanpa memberatkan sebelah. Ya Iya, kan? Bu, bener, Jadi Bu. kayak apa? Kayak jadi beban kan? Nah langsung dua-duanya itu harus imbang. Gimana? Kan saya nggak bisa. Lalu gimana ya? Di saat Mas kayak punya rasa marah, kesel, terus kayak emosi gitu, coba itu tenangin diri dulu, jangan ngelawan. Terus kayak ya ditenangin dulu dengan cara ya banyak berpikir lah. Itu apa kadang sih juga males gimana ya, bener lupa gitu. Nah di situ kita mulai ubah kebiasaan yang buruk jadi yang baik. Nah coba itu Masnya kalau malam itu tidurnya jam berapa sih? Tidur kadang-kadang udah Nah, capek itu kadang Itu. main game. Nah itu salahnya kan karena di sini masalahnya kamu kan bentrok. Coba kamu atur lagi jadwal kamu sesuai biar enggak gitu, biar enggak Ya. diubah dari kebiasaan buruknya ke kebiasaan baik, jangan begadang. Terus nanti setel alarm pagi, Iya. coba sholat subuh walaupun nggak harus on time, harus waktu ada Iya. itu nggak harus, tapi harus on time kayak jangan jam 6 apa jangan jam 7. Kadang gitu bukan saya gadang ya. Kalau malam itu saya main game lama sama teman-teman nongkrong. Terus ya tidur jam 3, suruh bangun ntar jam 9, ntar suruh bersih-bersih, buka warung, udah mata kuliah juga. Itu sih Bu, capek Bu. Nah karena kita sama-sama itu ya Mas, umat beragama Islam kan Iya. kita pasti sering baca Al-Quran lah ya. Di Al-Quran itu kan Allah kan udah menjelaskan banyak sekali kan, lalu ada itulah ayat yang kayak pas lah buat Mas di Iya. surat Al-Insyirah itu. Apa itu Bu? Fa'innamal usri yusra. Oh. Ya, artinya sudah kesulitan pasti Allah kasih kemudahan. Namun jangan cuma dibaca doang, namun harus diterapkan ke dalam kehidupan sehari-hari dan dijadikan kayak ya itulah kayak Buat pegangan. buat pegangan hidup. Lalu saat Mas bilang orang tua Mas marah-marah itu kan sebetulnya itu orang tua itu nggak seperti itu loh, nggak selalu mencontohkan dulu karena mungkin Masnya sedang emosi ya, jadinya kan pikirannya negatif kayak apa sih orang tua marah-marah. Iya kadang gitu Bu, suka dimarahin kalau nggak nurut. Padahal kan saya juga punya kepentingan lain kayak mata kuliah misalnya gitu. Padahal kalau udah kamu terjun di dunia kerja nih setelah kuliah itu kan dunia kerja kan tekanannya lebih banyak. Iya. Nah harusnya Mas itu bersyukur kayak berarti dari sekarang saya udah dididik nih buat apa nanti semisal udah kerja itu bakal disiplin. Mungkin orang tua di situ menjelaskan disiplin waktu biar Mas itu paham apa yang harus diprioritaskan terlebih dahulu gitu. Biar bisa memanage waktu dengan baik. Kan Mas masih berantakan kan jadwalnya, kadang Iya Bu. masih suka nyepelein gitu. Dan karena kondisi Masnya mungkin emosi ya jadinya kan seperti itu. Namun kita coba dilihat misalnya kita itu nggak emosi, bahkan kita bisa mengambil hikmah dari semua itu. Iya. Bisa diambil dengan baik, bahwasanya orang tua ngajarin cara membagi waktu seperti itu Mas. Saya sebagai konselor juga paham loh. Itu pasti kan emosi gitu rasanya kan pasti gimana sih? Iya, Bu. Terus juga itu kan bertabrak-tabrakannya kayak ih gimana sih orang tua nggak pernah paham sih. Nah, disuruhnya gini-gini padahal kan
harus kayak langsung enggak. Iya, susah, Tapi Bu. step by step. Iya. Dulu, seperti itu, Mas. Baiklah, karena ini kan sesinya kan seperti kontrak di awal kan 40 menit ya. Iya. Kita sekarang udah 40 menit, jadi sesi ini sudah selesai. Lalu kita cukupkan sampai di sini. Iya. Apakah perlu? Apakah Mas sudah merasa cukup dengan sesi ini atau masih ada yang ganjal atau masih ada yang ingin dibicarakan? Ya kayaknya udah cukup sih, cuma kadang besok tuh saya suka nggak konsisten Bu, takutnya Bu itu nanti bisa ngabarin dulu lagi. Ya bisa, nanti kita atur jadwal ke sesi kedua ya. Oh iya. Nanti Masnya bisa langsung PC saya ke nomor yang ada di VCN. Oh iya. Ya kan itu langsung tertera ada nomor saya di sana. Ya nanti saya kabarin dia kalau Iya, dulu boleh. lagi. Lalu saya ingin memberi tugas lah biar Masnya itu belajar konsisten, belajar kayak kan karena kita akan ada sesi kedua, saya akan ngasih tugas nih. Coba Mas itu setiap hari membuat jadwal kayak jam 6 misalnya Mas bangun pagi jam 5 bangun, nanti jam 6 nyapu rumah. Intinya jadwal yang produktif selama 1 minggu, karena itu biar bisa mengubah kebiasaan dulu ke kebiasaan baik. Gitu ya. Nanti Pelan-pelan, 1 minggu saja. jadwalnya saya kirim ke Di kertas aja nanti Oh, iya. jadwal di kertas atau enggak di HP di catatan itu kan Iya. bisa jam 6 bangun, nanti jam 7 ngapain, jam 8 ngapain, jadinya semua jadwal itu tertata dengan Iya. baik dan waktunya itu enggak kebuang sia-sia. Oke. Boleh. Seperti itu, Mas. Saya kira cukupkan sampai di sini ya. Terima kasih karena udah mau datang ke konseling ya, hujan-hujan seperti ini ya. Saya apresiasi banget sih. Terus juga sudah mau jujur, sudah mau bilang apa sesuai dengan hati. Udah jadi semoga saja Pak menjadi lebih baik. Terus semoga kedepannya Mas lebih jadi pribadi yang lebih bisa mengatur waktu. Amin. Kebiasaan buruknya itu tersingkirkan, Iya. jadi kebiasaan baik ya. Terus juga bisa memahami orang tua, Iya. kayak ya orang tua itu kan nggak selamanya juga baik ya. Iya. Terus ya sekian dari saya. Oh iya. Makasih banyak ya Mas. Oh, iya. Terus juga mohon maaf sebelumnya saya sama konselor kadang kan tadi omongan saya nyakitin hati. Iya. Di sini ruangannya kurang nyaman atau Iya. makna kurang nyaman, saya minta maaf itu. Iya, gimana Bu? Makasih ya Mas. Oh iya Bu, saya mau langsung ke rumah. Nanti kalau misalnya ada apa-apa saya kabar-kabar Iya. itu nggak apa-apa ya Bu ya. Hati-hati di jalan ya Iya. Mas. Makasih ya Bu. Makasih. Iya. Adiknya jemong. Serius. Ini Davis, berarti diberesin kontrak. Oh. Oke.